Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur boleh berdiri di tempat ini yang biasanya saya duduk di belakang saudara sebagai jemaat. Tapi malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala. Terima kasih banyak Bapak buat kesempatannya. Seperti tadi sedikit diperkenalkan. Saya juga mau memperkenalkan diri supaya tak kenal maka tak sayang katanya. Nama saya Sri Prihatinningsih. Saya bekerja sebagai notaris dan ada usaha sedikit juga. Sama saya punya satu suami dan 2 anak. Kebetulan ikut anak saya yang suami lagi ada pekerjaan tidak bisa ikut. Puji nama Tuhan kalau saya boleh ada di tempat ini, saya percaya ini semua karena kesempatan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Shalom saudara, saya mau berbicara malam hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bangkit dari keterpurukan. Saudara, banyak hal yang kita alami saat ini, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana keadaannya Indonesia ini pasarnya lagi sepi, saudara. Di mana-mana, saya lihat biasanya kalau mau hari raya itu ruame mall, tapi saya lihat teman-teman saya, kebetulan saya juga punya salah satu toko gitu, omsetnya turun, enggak seperti biasanya saudara. Terus saya ini apakah toko saya kurang menarik atau bagaimana? Tapi saya mengadakan studi kasus, memang banyak yang sepi gitu. Terus ternyata usut punya usut, banyak berita katanya anggaran diturunkan sehingga banyak gagal perjalanan dinas karena toko kami adalah toko oleh-oleh. Jadi yang beli kebanyakan yang perjalanan dinas saudara. Bahkan saya lihat di sosial media Bali sepi, bandaranya sepi, semua sepi. Itu yang kita lihat dengan mata kita. Tapi kita percaya, kita mau lihat dengan iman kita. Tuhan tetap memberkati kita. Saudara, kita mau belajar bangkit dari keterpurukan bagaimana? Dengan caranya melalui kitab Yoel. Di kitab Yoel itu ada hanya 3 pasal saudara. Tetapi kitab Yoel ini lengkap ceritanya bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yoel pada waktu itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Sampai dikatakan lumbungnya kosong. Ini berbicara tentang keuangan. Lumbungnya kosong, tanahnya tidak bisa ditanami. Bahkan kambing domba itu yang biasanya di lapangan itu makan rumput hijau itu rumputnya menjadi kering, tandus tanahnya, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Berarti mengatakan bahwa mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan kepada Yoel itu luar biasa sehingga bangsa ini bangkit dan saat ini terkenal dengan generasi Yoel. Apa itu generasi Yoel? Generasi yang luar biasa, yang larinya kencang seperti kuda balapan saudara, yang derap kakinya seperti kereta yang turun dari gunung itu, wah keras sekali, kalau turun itu kan keras gitu suaranya. Itu adalah langkah-langkah orang Israel setelah melakukan hal-hal yang Tuhan suruh melalui Yoel. Bagaimana Israel ini mengalami kemenangan, bahkan dikatakan di belakangnya itu tanah tandus, tapi di depannya itu Taman Eden. Hijau rumputnya saudara, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Bahkan dikembalikan berlipat-lipat kali ganda dari kekeringan yang dihadapi saudara. Begitu luar biasanya dampak yang telah dihasilkan setelah dia mengikuti apa yang Tuhan mau melalui Nabi Yoel. Saudara, apa saja saya bagi dalam 4 hal. Yang pertama yaitu bertobat dengan segenap hati. Kita buka Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Multimedia tolong dibantu ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. 13,
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan mau yang pertama kita bertobat. Bertobat tidak hanya yang kelihatan. Tuhan bilang, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Berbicara tentang apa? Jangan kelihatan di depan saja sudah bertobat, ini loh aku sudah berubah. Tetapi hati kita tidak benar-benar bertobat, melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar pada waktu kesempatan itu datang, kita pasti akan mengulang kembali kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hati kita yang bertobat, kita benar-benar membalikkan hati kepada Tuhan, maka pertobatan kita itu benar-benar dan membawa dampak. Saudara, itu adalah salah satu yang Tuhan kasih kepada Yoel, sehingga bangsa ini mengalami kemenangan yang luar biasa, bertobat. Yang kedua, tiuplah sangkakala di Sion. Di Yoel 2 ayat 15 sampai 17, saudara. Kita buka Yoel 2 ayat 15 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. 17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu. Di sini dikatakan apa? Tiuplah sangkakala di Sion. Kalau meniup sangkakala itu membunyikan suara. Membunyikan suara berarti kita berseru kepada Tuhan. Di Sion adalah tahta Tuhan. Tempat yang tinggi. Kalau kita mengalami kesesakan, kekeringan, kita mengalami masalah, kita tahu bahwa kita harus berseru kepada Tuhan, menyerukan, meniupkan sangkakala. Kalau tempatnya Sion itu jauh, sangkakalanya pasti niupnya dengan kenceng, saudara. Seperti malam hari ini kita ada di Blessing Night, itu karena kita mau menyerukan sangkakala kita kepada Tuhan. Tuhan mau, saudara. Di Yoel 2 ayat 1 juga dikatakan, Yoel 2 ayat 1, bagaimana kita itu harus berseru dengan kerendahan hati, saudara. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Tiuplah, kita serukan nama Tuhan supaya seluruh penduduk itu gemetar. Kalau penduduk gemetar itu adalah setiap masalah yang kita hadapi itu akan gemetar. Tetapi ada syaratnya, saudara, dengan berseru yang tadi di Yoel 2 ayat 15, 16 itu tadi, dengan sepenuh hati, dengan mengaduh. Berarti kalau kita datang kepada Tuhan tidak hanya lip service, harus benar-benar dari hati kita, berbalik dari jalan kita yang jahat dan kita datang dengan sepenuh hati. Datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, mengaduh itu kita benar-benar, aduh tolong Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Terkadang kalau kita punya masalah, yang kita pikirkan adalah bagaimana ini. Kita kebingungan, kita ketakutan sendiri. Pada waktu kita mendapatkan masalah, kita ketakutan. Bagaimana saya keluar dari sini, dari situ. Kenapa ini Tuhan ini. Tetapi kita tidak pernah mendahulukan Tuhan. Tuhan mau kita bertobat dan datang berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Maka Tuhan di tempat tinggi akan melihat kita dan masalah yang kita hadapi gemetar, saudara. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita sudah bertobat, kita sudah berseru kepada Tuhan, dan lebih efektif, lebih kuasanya double kalau kita disertai dengan
berpuasa. Kita buka di dalam Yoel 2 ayat 15. Di Yoel ini dikatakan berkali-kali berpuasa, berpuasa, maklumkanlah perkumpulan raya. Begitu saudara. Tiup saudara di Yoel 2 ayat 15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Adakanlah puasa yang kudus. Kenapa harus puasa saudara? Karena puasa itu adalah menekan hawa nafsu. Menekan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Terkadang kalau kita kenyang itu kita gampang melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena kita kenyang. Tetapi kalau kita puasa kita pasti aduh eman aku wis puasa terus mau berbuat jahat. Gitu rasanya gak cocok ya, aku harus menahan lapar dan dahaga gitu saudara. Tetapi puasa ini adalah hal yang sangat powerful kalau doa kita disertai dengan puasa. Saudara, bagaimana kita puasa? Puasa orang Kristen tidak seperti puasa saudara kita yang lain, yang harus ada sahurnya, ada bukanya jam segini, ada aturannya, ada ini. Puasa Kristen itu bebas saudara. Bebasnya apa? Seperti Daniel misalkan. Dia puasa 3 hari 3 malam tidak makan daging, menghindari makan daging. Berarti hanya menghindari kesenangan kita yang kita harus menyangkal diri. Misalkan kita gulanya tinggi nih, harus menyangkal diri, oh, aku gak makan gula, diet gula misalkan. Tidak ini, disangkal. Itu bisa juga dengan puasa, menahan hawa nafsu. Terus ada puasa Tuhan Yesus 40 hari. Dikatakan di situ, maka laparlah Yesus, bukan hauslah Yesus. Berarti Yesus ada minumnya. Kemungkinan besar seperti itu Pak Gembala ya. Itu berarti dia tidak makan tetapi boleh minum. Tapi kalau 40 hari harus hikmat Tuhan. Karena manusia 3 hari tanpa cairan itu berbahaya. Tanya Tuhan dulu. Ada puasa Esther bagaimana dia menjadi pemenang setelah puasa 3 hari saudara. Ada banyak hal tetapi satu hal. Kalau kita mau puasa Kristen, puasa yang kita imani saudara. Yang saat pertama kita harus punya goal yang jelas. Goalnya apa mau puasa? Kalau tidak ada goalnya itu jatuhnya seperti diet, intermittent fasting. Tetapi harus ada goal. Aku mau nggak makan dari jam 8 malam sampai jam 1 siang baru makan. Aku mau mendoakan ini gitu. Harus ada goal. Terus kalau puasa tidak boleh hanya puasa nggak makan gini. Harus berdoa. Berdoanya 2-3 kali lipat daripada biasanya, maka kuasanya powerful dan biasanya akan mendapatkan mimpi-mimpi saudara. Karena saya kebetulan ikut puasa dalam 40 hari ini saya puasa, saya mendapatkan hal-hal yang saya kepingin satu hal gitu tuh. Saya berdoa tetapi belum mendapatkan, tapi di dalam perjalanan itu Tuhan tuh nunjuk banyak gitu saudara. Sampai pegawai saya mau keluar pun Tuhan tuh sudah kasih mimpi sama saya. Terus besoknya keluar bener. Terus seperti tadi pagi, tadi malam itu saya mimpi mobil saya mogok saudara. Mimpi ini saya, loh kok mobilku mogok. Pagi mau nganter anak sekolah, mogok sungguhan mobil saya gak bisa di starter. Tuhan itu luar biasa ya. Wes ngasih tahu aku tadi malam mobilku itu mogok. Ya, Tuhan bisa bekerja melalui apa saja. Tetapi kalau kita puasa, kita itu semakin peka sama suara Tuhan, menahan diri, menahan hawa nafsu. Dan banyak manfaatnya kalau kita puasa, katanya nanti gula turun, trigliserid, apa segala macam sesuai kesehatan, itu juga sesuai intermittent fasting, tapi kita tambahi dengan doa. Dan goal apa yang akan kita capai. Yang keempat, ini yang terakhir, menempa keahlian kita. Tadi kita punya masalah ini, masalahnya yang di Yoel tadi kan tentang keuangan, mungkin tentang keluarga, mungkin tentang masalahnya jodoh atau pekerjaan atau masalah hubungan. Masalahnya kompleks manusia, tapi yang
kita harus lakukan adalah menempa keahlian kita. Kita buka di Yoel 3 ayat 10. Bagaimana kita bisa dikatakan Tuhan kalau kita ini adalah pahlawan. Yoel 3 ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kenapa di sini dikatakan tempalah mata bajakmu? Karena bangsa Israel mengalami kekeringan. Jadi mata bajaknya itu tidak berguna, enggak dipakai saudara. Terus ini pisau-pisau pemangkas yang biasanya untuk mangkasi rumput, untuk mangkasi padi atau apa gitu saudara, itu enggak dipakai. Dan Tuhan saat itu ngomong, tempa mata bajakmu. Apa yang kita punya, kita tempa. Dan itu Tuhan akan melipat gandakan. Saya dengar kesaksiannya Bapak Gembala berkali-kali bahwasannya kalau beliau mengalami kesulitan sampai ditagih utang dan terakhir dikasih mesin neci ya Pak. Mesin neci ini yang membuat beliau bangkit dan bisa nyaur utang saudara. Bisa bangkit untuk beli makan, enggak jual anjing lagi. Ini berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang Tuhan itu kasih kailnya. Terkadang kita hanya minta ikannya langsung Tuhan. Jangan saudara, kalau ikannya terbatas, tapi kalau kailnya kita ngail itu tidak terbatas. Kita tempa, kalau kita sekarang kesulitan keuangan, kita tempa apa keahlian kita. Keahlian saya adalah berdagang. Terus belajar untuk teknik marketing, terus belajar meningkatkan omset itu bagaimana, terus diasah. Kalau kita ini sebagai public speaking misalkan, pinter public speaking, ditempa terus supaya kita bisa mendapatkan kesempatan job-job di area tersebut. Karena orang melihat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita enggak spesial di bidangnya, enggak mungkin orang akan mencari kita. Dokter spesialis itu dicari karena dia spesialis di bidangnya. Jadi kalau kita spesialis, kita tempa. Oh aku ini enggak bisa apa-apa, tapi aku bisa masak. Ya ditingkatkan masaknya. Oh bisa jahit, pakai mesin neci ya Pak. Nanti diwariskan kepada jemaat yang enggak punya mesin neci. Belajar saudara, belajar menjahit, belajar bikin ini, bikin itu. Maka Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dalam hidup kita. Karena di Yoel 2:25 sampai 27 itu dikatakan bahwa Tuhan itu mengembalikan bahkan yang hilang seperti COVID kemarin kita kehilangan banyak hal. Tapi COVID berlalu kita dikembalikan Tuhan apa yang hilang pada waktu itu saudara. Kita percaya Tuhan kita luar biasa dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita mau bertobat dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuman pokoknya minggu aku ketok nang gereja. Soalnya lek gak ketok Pak Gembala telepon. Sri kemana kamu ini kok gak datang? Ya aku ngomong Pak saya ada pelayan. Loh oh ya itu awalnya saudara. Sehingga saya ada di mimbar ini saya cerita ke Bapak. Pak kebetulan kalau saya ada pelayanan saya gak datang. Loh kamu pelayanan ke sana tapi kamu gak mau pelayanan di rumah sendiri. Ndredeg ya ternyata saudara pelayanan di rumah sendiri dilihat Bapak Mbak Ibu Tapi saya percaya Tuhan memberikan kita kemampuan saudara. Bertobat dengan sungguh-sungguh, meniupkan sangkakala di Sion dengan kerendahan hati. Berseru-seru kepada Tuhan, rendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Ambil puasa, jangan bilang oh aku gak kuat, gak apa-apa gak kuat. Diniati puasa sampai jam 9 dulu ya Tuhan, enggak apa-apa. Tapi sebelum jam 9 ini harus gencer berdoa. Pasti Tuhan itu akan menyelesaikan setiap masalah dan problema yang kita hadapi. Saudara, tahun 2024 kemarin saya mengalami masalah yang luar biasa di bidang pekerjaan. Kebetulan saya mempunyai satu proyek pembangunan jalan di daerah Riau, saudara. Saya dipercaya oleh pemerintah di sana. Saya bekerja sama dengan teman saya, saudara,
Pada waktu pertama-pertama pembayarannya bagus, tapi pada waktu bulan ke-6, bulan Juni, itu mulai enggak bagus saudara. Dan apa saudara, uang saya akhirnya kecantol tagihan saya. Karena saya dipercaya banyak vendor, orang-orang percaya kepada saya karena uangnya kalau saya jalankan itu dia mendapatkan profit yang lumayan daripada bank, mereka percaya kepada saya. Dan apa yang dipercayakan kepada saya macet saudara, bagaimana saya tidak ketakutan saya ini, tetapi saya melihat kitab Yoel ini, saya belajar sampai katam saudara. Saya baca Yoel ini sama kisahnya Raja Yosafat, bagaimana dia keluar, formulanya sama. Formulanya sama, berpuasa, berseru-seru kepada Tuhan. Kalau berseru itu jangan sendirian, harus bersama-sama. Raja Yosafat itu bisa berseru sendiri, tetapi dia mengajak seluruh Yehuda itu untuk berseru-seru kepada Tuhan, dan ampuh jawabannya. Saya berseru, saya minta tolong didoakan, minta tolong ini saya sama keluarga membangun mezbah, minta Tuhan untuk dikembalikan semuanya. Dan saya ngomong pada waktu Desember itu, Tuhan Desember ini harus selesai, aku percaya. Saya sudah puasa, saya sudah ini, Tuhannya tak ultimatum saudara. Desember harus selesai. Desember 31 saudara. Enggak selesai saya di Bali. Sudah ditelepon, Bu kapan ini uangnya dibayar mateng aku gimana. Tapi saya tahu Tuhan, saya enggak bohong loh ya sama dia. Saya ini yang dibohongi, Tuhan yang jaga saya. Fundernya enggak ngamuk saudara. Tahu diri, mengerti. Sampai akhirnya di saat iman saya dibangun. Tanggal 2 Januari setelah New Year tahun baru saudara, uang itu dibayar lunas saudara. Dan percaya, kalau kita percaya Tuhan itu yang asalkan hati kita benar ya. Kalau misalkan kita nggak benar, memang nyiak uangnya orang terus kita minta, enggak bisa. Harus benar dulu, bertobat dengan sungguh-sungguh. Baru Tuhan kerjakan sesuatu menurut porsinya Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya percaya saudara, setiap kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Akan diberkati Tuhan luar biasa. Asal kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Berseru kepada Tuhan, berpuasa dan menempa apa yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Karena talenta itu berarti, jangan seperti orang yang dikasih 1 talenta, dibiarkan. Tetapi orang yang dikasih 5 talenta berkembang. Kita harus berkembang berapapun Tuhan kasih talenta kepada kita. Puji nama Tuhan.